Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mr. Ziko. Saat ini kita masuk materi berikutnya yaitu structure, strategi. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, dalam structure section di sini kita lihat bahwa untuk ITP dibandingkan tes-tes prediksi TOEFL lainnya, ada beberapa hal yang soal yang sangat panjang sehingga butuh konsentrasi untuk berpikir. Nah, kalau begitu skip saja. Tapi ingat, tetap dikerjakan ya. Nah, kemudian nomor 2 yaitu soal yang berjenis melengkapi kalimat atau kata yang hilang hanya berjumlah 15 soal. Nah, di sini kita lihat juga pada soal nomor 16 sampai 40 itu mencari jawaban yang salah ya. Bukan berarti kita memperbaiki, tapi mencari jawaban yang salah dan itulah jawabannya. Kemudian kembali kerjakan soal yang sudah Anda skip sebelumnya. Jangan lupa. Nah, tapi jikalau Anda sudah bingung sekali, sudah daripada kosong, ya monggo Anda lakukan best guess ya. Jawablah dengan random ya, tapi ya best guess ya, tapi ya pilihan terkaan yang rasanya paling benar menurut Anda. Oke. Kuncinya di sini ada lagi, kita lihat yang pertama, jika subjeknya tunggal, kata kerjanya tentu pakai ES ya. Kita ingat yang kemarin ya, kita bahas. Kemudian ada lagi menggunakan das atau kata kerja dasar dan memiliki to be, is atau was. Itu jikalau subjeknya tunggal. Kemudian jika lebih dari satu bagaimana Mister? Kalau lebih dari satu, ingat kita gunakan kerja dasar, kemudian do dan kata kerja dasarnya itu dan juga memakai to be atau where untuk yang tanpa kata kerja. Lanjut, jikalau bertemu next atau tomorrow gunakan will, jika bertemu everyday dan lain-lain maka gunakan do, does. Kata kerja dasar atau kata kerja dasar ditambah es ya. Jikalau bertemu sebuah kata yang memiliki kata benda tetapi memiliki titik-titik sebelumnya ya, maka isikan dengan kata sifat. Contohnya a titik-titik car katanya kan. Ya, ini pasti di antaranya ini pastilah kata sifat ya. Biasanya kata sifat ya. Lanjut, jikalau bertemu ing jangan lupa pakai itu to be ya. Jikalau kata kerja itu di awal, nah jangan lupa berikan to, letaknya jikalau di awal kalimat. Misalnya to study is hard, berarti to study bukan study. Tapi kalau memang mau tanpa to, gunakan ing. Studying is hard. Kemudian jika setelah in, for, before, after, for, maka gunakan kata kerja ing saja. Kata kerja ing saja. Jikalau setelah kata-kata ini, in, before, after, ya kita gunakan kata kerja ing saja tanpa to be. Lanjut, jika untuk menyatakan waktu ya in kita gunakan tahun, untuk on kita gunakan tanggal, at kita gunakan jam, atau mungkin jam kita gunakan at, tanggal kita gunakan on, tahun kita gunakan in. Lanjut, jikalau dua buah kata kerja bertemu nih, misal ada dua buah kata kerja bertemu dalam satu kalimat, maka harus kita gunakan tuh. Contoh, saya ingin pergi. Ingin dengan pergi itu adalah dua kata kerja yang bertemu. Ingin pergi, I want to go. Nah, jadi ada to di antara keduanya. Jikalau setelah modal, gunakan kata kerja dasar. Jikalau setelah will, ini koma ll ya, ini singkatan dari will ya, shall, can, must, may, would, could dan sebagainya, gunakan kata kerja dasar ya. Jika bertemu has ya, jika bertemu has, wajib diikuti kata kerja yang ketiga ya. Dan bertemu by pasif ya, harus ada to be dan kata kerjanya ketiga atau pakai bentuk ed. Nah ini harus nih, wajib ya. Ini kawan-kawannya begitu. Nah, who untuk kata ganti orang. Jadi apakah who, whom, which, what, where, when. Ini harus tahu nih. Misalnya the man titik
standing there is my friend misalnya. Kayak mana tuh? Berarti the man pakai who atau which? Kayak who dong, karena dia sebagai orang. Kemudian the girl, bukan the girl. The time I visited you. Nah, berarti the time itu apa? Waktu ya, berarti when. Kemudian jika the, ini kita sudah bahas ya, the kita gunakan most atau est, more atau er pasangannya adalah than. Nah ini harus ada than kawannya, more kawannya than. Kalau tidak ada than berarti salah. Kemudian jika perbandingan setara ss ya, kata sifat di tengahnya adalah kata sifat bentuk dasar. Sama bagusnya, as good as. Sama pintarnya, as smart as. Sama lucunya, as funny as ya. Nah, untuk reading sekarang. Nah, jikalau reading, lihat usahakan arsiran listening dan structure section sudah penuh semua. Karena seksi pertama kan kita listening dulu. Selesai listening baru kita pakai masuk ke soal structure. Selesai structure baru masuk ke reading. Ingat, reading itu butuh waktu yang sangat banyak karena soal bacanya panjang ya. Tapi ingat, lihat ABCD-nya, lihat langsung kerjakan soal. Jangan baca passage-nya dulu, jangan baca teks dulu. Karena akan sangat-sangat membuang waktu. Anda baca soal, apa yang dibutuhkan soal, Anda langsung lompat kepada bacaan. Cocokkan saja. Ya. Dari berbagai tipe soal, kerjakan tipe-tipe yang mudah dulu seperti it refers to. It refers to artinya adalah mengacu kepada. Contoh, he is good. He refers to. He ini mengacu kepada siapa? Si Anton, si Tommy. Coba lihat teksnya. Pada paragraf berapa, baris keberapa, alinea keberapa. Cek lagi. Kemudian ada sinonim atau antonim dan define statement. Kalau saya pribadi, saya memilih soal yang demikian. Nah, referensi sinonim ya, jangan lupa ya. Nah, define statement itu biasanya kalimat-kalimat panjang, detail, berupa deskripsi sesuatu. Itu pastikan ketemu jawabannya ya. Itu yang define statement tadi adalah jawaban yang sudah pasti dan sudah ya udah jelas jawabannya gitu. Why the writer mention. Nah, why alasan ya, alasan kenapa si penulis menyebutkan titik-titik pada paragraf X atau kalimat X. Ini sudah pernah dibahas sama Pak Yarlisman ya sebelumnya. Nah, what is not stated artinya adalah pengecualian. Nah, ini artinya adalah pengecualian yang tidak termasuk di dalam teks. Nah, Anda tinggal lihat saja. Nah, pada paragraf berapa, baris keberapa. Nah, main idea sekarang. Main idea kita baru bisa jawab kalau kita paham. Nah, biasanya terletak pada baris pertama setiap soal. Ya, skip aja lah dulu, kan panjang ya. Next. Ketika sedang mengerjakan soal yang masih dalam satu teks, tandai dulu, rapikan arsirannya setelah semua soal dalam passage itu terjawab atau sebelum pindah ke halaman berikutnya. Pastikan kita mengisi penuh 4 ya passage pertama, karena sepertinya passage 5 jumlah soalnya lebih sedikit. Jadi kita lihat dulu teks-teks mana yang panjang, yang pendek. Utamakan yang pendek dulu ya. Oke. Lanjut, khusus passage 5, lupakan metode menandai jawaban karena adalah last minute, karena waktu sudah di penghujung. Jadi begitu yakin arsir penuh, karena kita akan didiskualifikasi, dianggap curang kalau masih menyentuh lembar jawaban komputer. Jika kita sudah diminta untuk berhenti atau stop. Nah, terus kerjakan sampai penuh. Tidak ada penalti untuk jawaban yang salah. Nah, ingat, langsung baca soal, bukan bacaan. Ingat, baca langsung soal, bukan teksnya, tetapi bacaan yang pada soal dan cocokkan dengan jawaban Anda. Ketika listening sekarang. Nah, ketika listening itu, di sini ada kata, ketika instruction di part A ini, kita diwajibkan menunggu dan tidak boleh read ahead. Nah, jelas-jelas ada tulisan wait, tunggu. Selain itu, kita juga sudah dilarang oleh penjaga ujian ya, atau pengawas ujian. Nah, kalau biasanya kita dengar trik ini untuk curi waktu dengan membaca option jawaban, untuk nomor 1, ini harus kita korbankan dulu. Nah,
Setelah menjawab pertanyaan nomor 1, barulah kita bisa cepat-cepat mulai intip option jawaban untuk soal nomor 2 sebelum speaking dimulai. Nah, begitu juga pembicara kedua berhenti, akan ada jeda hening sesaat di saat kita memanfaatkan waktu yang tepat. Yang singkat itu untuk sudah mulai membahas opsi jawaban ya, pilihan jawaban sambil mendengarkan jawaban. Nah, setelah selesai pertanyaan nomor 2, kerjakan nomor 3 dan seterusnya dengan trik yang sama. Jadi curi-curi pandang ya, curi-curi pandang ketika soal nomor 1, lihat cepat-cepat opsinya dan rasa-rasanya sudah terjawab, langsung jawab. Jangan tunggu-tunggu lagi. Ya. Di sini semua jawaban ditandai dulu boleh atau langsung dijawab juga boleh, why not ya. Tetapi ingat waktu Anda terbatas. Nah, karena kita akan punya kesempatan untuk mengarsir. Nah, ketika instruction part B dibacakan, daripada bengong ya, daripada diam ya kan, usahakan kalau menandai langsung besar sekalian setengah penuh, kenapa tidak? Jadi kesempatan mengarsir berikutnya hanya untuk merapikan bulatan hitam saja. Nah, biasanya yang lama di bagian pinggir ya, pinggir lingkaran itu ya, biar nggak keluar. Untuk part B dan C, setiap satu long talk atau long conversation punya 4-5 soal. Jadi biasanya part B atau part C itu panjang ya soalnya. Teksnya panjang ya, cuman di listening kan tidak tertulis di dalam soal. Nah, sebelum mulai speaking, segera mungkin skim cepat aja semua jawaban tuh pada keempat 5 atau 5 nomor yang ada. Petik 1 atau 2 keyword kata kuncinya yang kira-kira akan menjadi topik percakapan. Jadi kira-kira dari opsi itu kira-kira topik apa ya? Anda kan udah bisa mengira-ngira ya, memprediksi yang akan diperdengarkan kira-kira soal apa nih kira-kira nih. Nah, kita udah bisa tebak-tebak daripada jawaban yang sudah ada. Nah, lalu konsentrasi 100%. Ya, ingat waktu Anda terbatas. Begitu listening habis, semua selesai. Nah, setelah selesai menjawab soal, dari talk atau conversation pertama langsung skim semua opsi jawaban 4 atau 5 nomor berikutnya lebih cepat. Anda juga harus jeli lihat ke bawah ya, lihat soal-soal berikutnya. Dan soal listening section itu masuk ke instruction section structure. Manfaatkan ketika dibacakan instruction, ya rapikan arsiran part B atau C listening yang baru kita tandai sebelumnya. Jangan arsir terlalu lama, habis pula waktunya nanti. Ya, ingat, jangan terlalu lama pada satu soal karena waktu Anda terbatas dan konsentrasi penuh. Nah, ingat, cocokkan jawaban Anda pada soal Anda dengan listening yang Anda dengar. Sini ya, saya sampaikan bahwa setiap kita melaksanakan soal listening itu ada kunci-kuncinya. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalnya kita nggak ngerti bahasa Inggris, kita bingung nih. Terdengar tiket. Nah, di pilihan jawaban ada A, station, B, ada market, C, ada school, D, ada library. Kira-kira soalnya dari kata tiket tadi kira-kira nyangkutnya kemana coba? Pastilah station. Kan bisa ya kita mengira-ngira. Atau mungkin bla 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 terdengar kata-kata kata-kata apa? Book. Kira-kira A, misalnya jawabannya adalah A, movie, B. Misalnya jawabannya terdengar market, mungkin C, school, atau mungkin D, terdengarnya library. Nah, jadi kira-kira apa jawabannya? Ya, library. Jadi kita harus cermat juga, harus lebih cerdas. Oke. Jadi saya rasa Anda bisalah memilah ini, tapi pelan-pelan. Tetap harus berlatih ya, ingat. Tetap harus berlatih. Tinggalkan dulu semua urusan, fokus dulu. Dan ingat, setiap video ini didengarkan menggunakan headset agar Anda memiliki konsentrasi penuh untuk belajar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Tulis nama lengkap Anda pada kolom komen, tujuannya untuk bukti hadir Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Wassalam.